Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Oh ya guys, di video kali ini aku lagi pakai hijab dari Lokal Premium dan ini aku belinya di Shopee. Dan ini bahannya tuh super fine cotton, jadi adem dan enak tuh dipakai sehari-hari. Kalau kalian mau samain produk aku, linknya ada di description box ya. Di video kali ini aku akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi SNMPTN 2022. Jadi udah bisa dihitung bentar lagi kan mau daftar SNMPTN. Nah, maka dari itu kalian harus tahu nih faktor yang mempengaruhinya tersebut. Sebelum memasuki videonya, aku mau minta support dari kalian semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu update video terbaru dari aku selanjutnya. Dan kalian juga bisa follow Instagram aku @nrridh_. Faktor-faktor yang mempengaruhi SNMPTN di sini aku kelompokkan menjadi 3, yaitu ada faktor siswa, faktor sekolah, dan faktor lainnya. Bagi teman-teman yang menonton video ini masih kelas 10 ataupun kelas 11, berarti kalian itu sudah aware dengan SNMPTN ataupun masuk ke perguruan tinggi. Justru itu bagus banget buat kalian mengetahui apa sih itu SNMPTN dan apa saja persyaratannya untuk bisa kuliah di universitas negeri. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu itu apa sih SNMPTN. Jadi SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Artinya teman-teman di sini tuh masuk melalui jalur rapor. Oke. Faktor siswa yang pertama adalah nilai raport. Nilai raport di sini umumnya itu adalah nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan dari mulai awal kelas 10 ya tentunya, kelas 10, terus sampai kelas 12 semester 1 itu nilai kalian akan diinput, terus diakumulasikan seberapa besar nilai kalian untuk berikan peluang untuk di SNMPTN tersebut. Jadi beberapa waktu yang lalu ada yang nge-DM aku di Instagram nanya kalau boleh nggak sih nilai raport untuk mendaftarkan di SNMPTN itu grafiknya tidak naik terus tapi ada yang turun. Nah sebenarnya kan penilaian SNMPTN itu kita sendiri nggak tahu ya, hanya pihak LTMPT yang berperan besar di dalamnya situ. Dan grafik tersebut yang penting gini nih, tentang nilai antara 85 sampai 90 itulah menurutku yang paling aman. Dan itu juga berdasarkan pengalaman waktu aku SMA mau daftar SNMPTN. Teman-teman semua juga bisa ngecek video aku sebelumnya yang SNMPTN Story tahun 2017. Kalian bisa cek di situ. Aku ngejelasin secara detail gimana caranya aku bisa lolos di SNMPTN. Next, faktor siswa lainnya adalah nilai mata pelajaran, dan ini juga pernah aku share waktu itu di Instagram, di Reels. Nilai mata pelajaran apa sih yang diperhitungkan di SNMPTN 2022, dan disitu aku ngejelasin ada Saintek, terus juga Sosbud, SMK, dan juga bahasa. Faktor siswa selanjutnya adalah prestasi di luar kelas, maksudnya tuh prestasi non-akademik ya. Nah, di sini kalian kan di SMA itu pasti banyak yang ikut ekstrakurikuler. Dimana kalau misalkan di ekskul terkadang ada lomba-lomba, terus juga berbagai macam kegiatan, dan kalian juga bisa melampirkan hasil prestasi kalian dari lomba, juara, segala macam itu. Sertifikatnya dimasukkan ke pendaftaran SNMPTN, dan itu merupakan peluang yang besar. Dan bahkan waktu itu kakak tingkat kelasku ia lomba sampai tingkat nasional dan keterima di Universitas Indonesia. Karena kan kalau misalnya dari tingkat dari kota, terus juga tingkat provinsi dan bahkan tingkat nasional, dan memenangkan suatu juara itu pasti memiliki poin yang besar. Jadi teman-teman bisa melampirkan itu. Dan aku juga sudah melampirkan tentang kegiatanku waktu di SMA. Waktu itu aku mencantumkan piagam juara waktu pramuka, terus ada sertifikat lainnya yang udah pernah aku jelaskan di video aku sebelumnya ini. Selanjutnya adalah faktor sekolah yang terdiri dari akreditasi sekolah, dan ini pernah aku jelaskan juga waktu itu di Reels Instagram bahwa
persyaratan sekolah itu salah satunya ada akreditasi yang terdiri, kalau akreditasi A itu mendapatkan kuota sebesar 40%, kalau B 25%, dan yang akreditasi C setelah lainnya tuh 5%. Artinya, jika sekolah kalian itu memiliki akreditasi A, itu akan lebih banyak peluang untuk mendaftarkan di SNMPTN. Jadi teman-teman sekarang nih, coba sih dicek sekolahnya tuh akreditasinya A, B, atau C. Itu bisa teman-teman yang kelas 10, jadi bisa tahu gitu kan. Oh, jadi saya nanti peluang untuk mendaftarkan SNMPTN-nya lebih besar dong kalau misalnya sekolah akreditasinya A. Faktor sekolah lainnya di sini ada track record alumni. Artinya, kakak tingkat kalian yang sekarang sedang kuliah di universitas negeri, itu tentunya memiliki pengaruh ataupun peran terhadap adik tingkatnya untuk masuk di universitas yang sama. Jadi, kalau misalnya kakak tingkat kalian itu prestasinya bagus di sekolah, IPK-nya juga tinggi, attitude-nya baik, tentunya kalian akan memiliki peluang juga untuk diterima di universitas yang sama dengan kakak tingkat kalian. Dan faktor terakhir yaitu faktor lainnya di sini ada kebijakan khusus PTN masing-masing, yang mana setiap PTN itu memiliki aturan tersendiri. Jadi kalian perlu mengecek juga PTN yang akan kalian daftarkan gitu, supaya kalian tahu loh, kira-kira saya bisa berpeluang nggak sih untuk diterima di PTN tersebut. Dan umumnya PTN itu tidak mau dinomor duakan. Artinya misalkan nih kalian mau masuk, pilihan pertamanya itu yang akan kalian tuju di PTN A. Kemudian biasanya milihnya 2 jurusan tuh ya di SNMPTN. Terus PTN A tersebut kalian letakkan di nomor 2 atau pilihan kedua. Nah, jadi kan otomatis nih pilihan pertamanya PTN B atau enggak keduanya PTN A. Jadinya peluang untuk kalian untuk diterima itu kecil gitu kan. Jadinya lebih baik kalian tuh riset dulu, cari tahu dulu sebanyak-banyaknya gimana sih cara meletakkan pilihan jurusan yang tepat agar kalian bisa diterima atau memiliki peluang yang besar di SNMPTN 2022. Semangat! For your information, bahwa universitas itu umumnya mengutamakan putra-putri daerahnya. Misal nih, kalian tinggal di Jakarta. Nah, di Jakarta kan ada UNJ. Terus kalian mau daftar di UNJ dan kalian tinggal di Jakarta, itu ya bisa menjadi peluang kalian juga untuk diterima karena kalian memiliki daerah asal yang sama dengan universitas kalian. Di sini aku mau ngasih kabar baik untuk teman-teman semua yang mau mengecek peluang seberapa besar kalian diterima di SNMPTN. Kalian bisa mengeceknya di website Ruang Guru. Jadi di sini ada websitenya, kalian bisa ngecek di situ atau melihat rasionalisasi seberapa besar peluang diterima di SNMPTN 2022. Mungkin ada yang bertanya-tanya, buat apa sih kita mengecek rasionalisasi SNMPTN ini? Yaitu untuk membantu teman-teman semua nih yang mengukur portofolionya dari nilai rapor, akreditasi sekolah, dan juga alumni. Dan di sini kalian bisa menyiapkan beberapa hal, yaitu NPSN, terus juga ada foto dan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5, terus juga ada foto sertifikat prestasi dan juga jumlah alumni sekolah yang diterima di program studi dan PTN tujuan kalian. Mudah banget kan, kalian tinggal masuk di websitenya Ruang Guru, terus kalian buat akunnya terlebih dahulu dan siapkan data yang sudah aku sebutkan tadi. Mudah kan? Melalui website Ruang Guru tersebut, kalian bisa mengecek peluang serta rasionalisasi seberapa besar kalian diterima di SNMPTN. Terus kalian juga bisa melihat nih review dari teman-teman yang sudah lolos karena dia sudah pernah mengecek juga nih melalui website Ruang Guru ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Buruan cek sekarang, semangat! Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini tentang SNMPTN 2022. Nantikan video aku selanjutnya tentang info PTN lainnya. Dan aku mau minta support dan dukungan dari kalian untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya kalian tahu gitu update video terbaru dari aku selanjutnya.
Yang mau bertanya juga bisa tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram @nrridh_. Jangan lupa di follow juga ya. See you on next video. Dadah!